Kalau FPI itu sebenarnya nggak pernah dibubarkan sampai sekarang. Waktu itu saya di penjara, saudara. Tanggal saat itu 30 Desember. Saya masih dalam penjara. Kemudian pagi-pagi datanglah para pengacara saya dan para pengurus Front Pembela Islam. Mereka ngasih kabar, Habib, ini kabar A1 dari Ordal. Oh, sekarang kan keren tuh namanya Ordal. Dikit-dikit Ordal. Tahu Ordal? Orang dalam. Kabar apa? Saya bilang, nanti jam 4 sore Front Pembela Islam dibubarkan. Nah, jadi Habib, kami datang. Kami mau tahu nih, langkah apa yang harus kami ambil. Apa kita petun? Karena nanti yang bubarkan bukan presiden, Beb. Presiden gak berani. Yang bubarkan 6 menteri, termasuk pejabat setingkat menteri, yaitu Kapolri dan Jaksa Agung. Jadi kalau ini keluar, Beb, kita bisa gugat untuk dipetunkan. Nah, kira-kira menurut Habib bagaimana? Apa kita lawan? Apa kita diam? Saya bilang ya harus kita lawan. Jadi bagaimana Habib lawannya? Kita petun? Saya bilang jangan. Kalau kita gugat ke pengadilan, ada 3 persoalan. 1, belum tentu kita menang. Karena rezimnya kan masih dia-dia juga. Hakimnya banyak dibayar, betul? Jadi kemungkinan menang kecil. Yang kedua, kalau kita gugat, prosesnya lama. Berbulan-bulan, bisa tahunan. Udah waktunya lama, belum tentu menang. Yang ketiga, kalaupun saudara kita gugat, terus kita kalah, lebih bahaya. Bahayanya kenapa? Keputusan SKB 6 menteri yang kita sebut inkonstitusional itu akan menjadi konstitusional. Kenapa saya sebut inkonstitusional? Karena dalam undang-undang keormasan disebutkan suatu ormas itu kalau mau dibubarkan harus lewat pengadilan. Nanti pemerintah dengan ormas berdebat depan hakim, adu argumentasi, saudara, dan itu tidak dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah langsung membubarkan begitu aja, nggak boleh, saudara. Ini namanya inkonstitusional, tidak sah. Tapi kalau kita gugat, kita kalah, pemerintah menang, yang tidak sah menjadi sah, yang inkonstitusional menjadi konstitusional. Kira-kira jelas gak? Paham? Jadi saya bilang kita lawan, tapi jangan pakai petun. Terus teman-teman nanya, lawannya bagaimana, Beb? Apa kita demo besar-besaran? Kita aksi di mana? Semua FPI turun aja udah ke jalan se-Indonesia. Jangan. Sebab kalau semua turun, saudara, nanti mereka akan bergending dengan saya dalam penjara. Habib mau hukumnya ringan nggak? Nah, kalau hukumnya mau ringan, Habib suruh jangan demo. Kalau demo nanti hukum Habib kita beratkan. Jangan. Saya nggak mau disandra. Nah, jadi bagaimana Habib? Ada jalan. Bagaimana? Jam 4 dibubarkan, jam 5 umumkan organisasi baru. Takbir. Namanya Front Persaudaraan Islam, singkatannya FPI. Pengurusnya dia juga. Itu yang hadir depan saya ahli hukum semua. Saya tanya mereka, bagaimana? Bisa gak seperti itu? Oh bisa, Habib. Ada larangan gak di undang-undang? Nggak ada, Habib. Siap kerjakan, siap, Habib. Bubar rapat selesai. Ana sore jam 4 betul diumumkan, saudara. FPI dibubarkan. Cuman saya pesan,
Ini dibubarinnya nanti sore. Nah, saya pesan sekarang telepon semua DPD se-Indonesia. Kasih tahu nanti jam 4 kita dibubarin, jangan kaget. Kalau dibubarin nggak usah protes, nggak usah demo, nggak usah. Kita punya pelang, turunin, ganti cat aja. Namanya robah, lambangnya udah ada, tasbih bulat, tulisannya FPI. Yang tasbih segitiga buang jauh-jauh. Namanya Front Persaudaraan Islam. Semua dikasih kabar. Makanya begitu diumumkan bubar jam 4 sore, pengurus FPI nggak ada yang kaget ya, kawan. Semua tenang. Kenapa? Karena udah ada jawabannya. Jam 5 DPP FPI saudara menyatakan, saudara saat itu dibentuknya organisasi baru. Alhamdulillah. Besoknya wartawan rame-rame ke Menko Polhukam. Tahu Menko Polhukam? Nah, tahu namanya? Jangan lu sebut, lu pakai nyebut lagi. Tapi benar sih yang lu sebut. Saudara, jadi semua wartawan datang ke dia nanya, Pak Menko, FPI kemarin sudah dibubarkan. Sekarang ini dia bikin lagi ini FPI yang baru. Pengurusnya dia dua juga. Bagaimana ini Pak Menko? Pak Menko jawabnya santai. Ya selama namanya bukan Front Pembela Islam, nggak apa-apa. Takbir. Ya emang karena Menkonya ngerti hukum, tahu undang-undang. Ya orang opo-opo. Alhamdulillah. Nah karena itu saya mau kasih tahu aparat di seluruh Indonesia lewat rekaman yang ada ini, tolong bedakan bendera Nabi bukan bendera HTI. Silakan larang bendera HTI, jangan coba-coba larang bendera Nabi. Yang kedua, Front Pembela Islam itu yang sudah dibubarkan. Silakan Bapak larang atributnya. Tapi Front Persaudaraan Islam tidak pernah dibubarkan. Organisasi resmi, legal, saudara, berdasarkan konstitusi Indonesia. Takbir. Sallu ala Nabi. Kira-kira jelas tidak? Berarti kalau bendera Front Persaudaraan Islam mau dikibarkan se-Samarinda boleh gak? Se-Kalimantan boleh gak? Siap kibarkan. Takbir. Ini baru dipasang cabut lagi. Ntaran cabut polisi gantian, besoknya Satpol PP. Lu pada nggak ngaji sih. Makanya lain kali ikut ngaji. Nah itu yang saya mau sampaikan. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Paham semua? Takbir. Takbir. Nah baik saudara, sekali lagi saya sampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Bapak Dandim, Bapak Kapolres, saudara, apalagi yang di Sumatera Utara sana, Masya Allah luar biasa, semua umat beragama ikut hadir berdialog. Begitu juga kemarin di Kabupaten Berau, saudara. Saya terharu. Di Berau itu bupatinya, wakil bupatinya, ketua DPRD-nya, Kapolresnya, Kapolseknya, semua kumpul ikut ngaji, saudara. Dan semua ikut jadi panitia. Saya datang, semua ikut nyambut. Nggak ada ribut-ribut, saudara. Enggak ada, kumpul semua. Nah begitu juga di Tarakan, sempat ada yang ingin melarang, ingin menghadang, tapi kemudian dikasih pengertian sama aparatnya, ngerti kok saudara. Justru akhirnya datang ke panitia minta maaf. Maaf ya, kemarin saya khilaf mau ikut menghadang Habib. Enggak ada apa-apa, selesai. Janganlah kita mau diprovokasi, diadu domba. Betul? Betul. Jadi saya serukan kepada seluruh bangsa Indonesia, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun budayanya, ayo kita bersatu jaga Indonesia. Ayo kita bersatu perang lawan korupsi. Ayo kita bersatu selamatkan bangsa dan negara. Setuju? Takbir. Angkat tangan semua, takbir. Sallu ala Nabi. Nah itu yang saya mau sampaikan, saudara. Bahkan saya minta mungkin nanti para habaib ulama yang ada di Kalimantan Timur, nggak apa-apa, kapan-kapan nanti kita bikin acara besar di Islamic Center,
siangnya kita berdialog. Undang semua suku, undang ya ikhwan. Undang semua agama, undang ya ikhwan. Kita duduk, kita dialog. Betul? Oh, kalau mereka bilang, Habib Rizik, Anda ini teroris. Ini saya punya buktinya begini. Kita dialog, kita buktikan. Betul atau tidak saya teroris? Saudara, dialog. Dialog. Kenapa sih kita nggak bisa dialog, saudara? Kenapa sih dikit-dikit main ancam, main hadang, main fitnah? Nggak bagus. Nanti bisa rusak kita punya negeri. Betul? Saya mau tanya semua, siap dialog? Siap dialog? Siap bersatu? Takbir. Kalau FPI itu sebenarnya tidak pernah dibubarkan sampai sekarang, tapi dinyatakan tidak punya legal standing. Ini baca aja, tapi orang menyebut dibubarkan, tidak apa-apa. Karena begini, FPI itu sesudah berlakunya undang-undang keormasan yang baru kan harus memperbarui izin. Nah, di dalam izin itu kementerian punya 21 syarat lah kira-kira. Nah, satu syarat itu ADART-nya harus sesuai dengan Pancasila dan konstitusi. Di situ ada isinya yang tidak sesuai. Pemerintah bilang tolong dong ganti nih ADART-nya pasal sekian, pasal sekian. Itu tidak mau. Bukan berarti tidak memenuhi syarat undang-undang. Sampai terjadi perdebatan, kita tidak membubarkan. Kalau begitu solusinya saya bilang jangan dibubarkan. Bilang saja tidak punya legal standing. Tidak boleh menjadi sebuah badan hukum yang yang mengatasnamakan sebuah badan hukum bertindak. Sehingga ini tidak punya kewenangan bertindak atas nama sebuah organisasi.